Gini biar Desi tidak terlalu minggir-minggir. Oke, shalom. Shalom. Siapa yang sudah membaca? Sudah membaca 3 bagian ini. Kan sudah dibagi sama Yogi. Siapa yang sudah membaca? Kalau belum, kertasnya sudah saya siapkan. Iya. Tahun ini KOS akan membahas mengenai perumpamaan, dan di topik yang pertama ini ada bagian dari kitab Matius yang menjelaskan kenapa Tuhan itu menulis dalam perumpamaan. Tuhan Yesus menyampaikan itu dalam perumpamaan. Dan itu berlaku buat kita supaya kita belajar ya. Nanti siapkan Alkitab kita, Alkitab digital ini kita ya. Di bagian Matius 13, 10 sampai 17. Memang sengaja tidak saya tulis. Tapi saya print di sini sih. Ini akan menjadi pedoman kita ya. Setahun ini kita akan belajar bersama mengenai perumpamaan. Matius 13 ayat 10 sampai 17. Ini berada di antara perumpamaan, habis gitu Tuhan Yesus nulis ngomong mengenai ayat ini, pasal ayat ini, kemudian bawahnya adalah penjelasannya. Jadi ini di antaranya itu. Sudah ketemu? Sudah semua? 10 sampai 17 gak ada. Gak ada. 10 sampai 17 gak ada. Memang sengaja. Ini semoga menjadi semangat kita ya selama setahun ini ya. Jadi saya baca ini terjemahan bebas dari Amplified ya. Ayat 10. Kemudian murid-muridnya datang kepadanya dan bertanya, "Mengapa engkau berbicara dengan perumpamaan kepada orang banyak?" Yesus menjawab mereka, "Kepada kamu telah dikaruniakan untuk mengetahui rahasia kerajaan surga, tetapi kepada mereka belum dikaruniakan." Di situ dikatakan tidak dikaruniakan ya. Di Amplified dikatakan belum dikaruniakan, has not been. Sebab siapapun yang mempunyai hikmat rohani, karena ia ada keinginan untuk memahami firman Allah. Siapa yang mempunyai, yang dimaksud mempunyai itu mempunyai hikmat rohani ya, kepingin memahami firman Allah, kepadanya akan diberikan lebih banyak lagi, dan ia akan diberikan hikmat yang berkelimpahan dan berkelimpahan. Tetapi yang tidak mempunyai hikmat, yang tidak mempunyai, yang dimaksud itu adalah hikmat rohani karena dia meremehkan firman ya, apapun yang ada padanya akan diambil ya. Inilah alasannya aku, Yesus, berbicara pada orang banyak dengan perumpamaan. Karena walaupun memiliki kemampuan melihat, mereka tidak mendengar, dan ketika memiliki kemampuan mendengar, mereka tidak mendengar dan tidak mengerti, dan pegang hal-hal dan tidak mengerti, lebih tepat itu ya. Ini kok gak iso diiciliin loh. Kepada mereka, ini aja ditulis ini. Oke, 14. Kepada mereka tergenap nubuatan Yesaya mengatakan, kamu akan mendengar dan terus mendengar, tetapi tidak akan pernah mengerti, dan kamu akan terus melihat dan terus melihat, tetapi tidak akan pernah memahami. Karena hati bangsa ini semakin keras, dan telinga mereka hampir tidak dapat mendengar. Mereka menutup dengan rapat mata mereka, supaya jangan mereka melihat dengan mata mereka, dan mendengar dengan telinga mereka, dan memahami dengan hati mereka, dan kembali kepadaku, dan aku menyembuhkan mereka. Ya, sampai situ aja. Jadi Tuhan Yesus kasih perumpamaan itu, ya, itu yang memahami itu hanya muridnya,
Karena kalau bukan muridnya, karena bukan muridnya, apapun orang itu kepingin, nggak mungkin tambah diambil. Dia nggak pernah bisa memiliki. Mereka mungkin bisa mendengar, mereka mungkin bisa melihat, ya, tapi tidak pernah bisa memahami. Maka itu nanti beberapa dari kami yang kebagian tugas, perumpamaan ini luar biasa. Ada kadang nanti Pak Iwan bilang, aku perumpamaanku cuma 3 pasal. 3 ayat. Perumpamaanku hanya 3 ayat. Waduh, iya toh. Tapi ceritanya nanti panjang pasti. Soalnya apa? Ya itu tadi. Belajar mengerti ya. Ini luar biasa. Ini kenapa waktu Tuhan Yesus ditanya ini ada di beberapa Alkitab sih, di Matius, kemudian di Markus, di Lukas kayaknya enggak terlalu. Aku lupa ya. Gitu. Ada pertanyaan? Enggak. Lanjut ya. Oke. Perumpamaan yang pertama yang kita belajar bersama adalah perumpamaan tentang penabur. Dari Matius 13, Markus 4 dan Lukas 8. Ya. Halo. Ya, ini kemarin aku sudah siapin sih, ini aku bikin daftar ini itu tanggal 5. Kemudian aku pelajari, tapi kemarin hari Rabu saya itu benar-benar dapat kasih karunia dari Tuhan. Ceritanya kami berlima ya Pak Iwan ya. Kita berenam ya. Kita berenam di rumah Pak Ivan, kemudian ngomong-ngomong gitu ya. Terus kemudian Yunjungnya nyeletuk. Aku pikir kita ke sini akan berbicara mengenai apa yang akan disampaikan ke Amos. Oke. Ya toh. Kemudian kita cerita. Sampailah pada saat titik di mana Pak Ivan itu bilang gini. Itu ayat-ayat itu selalu bilang gini toh, benih ditabur, ya toh, benih ditabur. Pada waktu ditabur, benih itu dikatakan apa? Ya di bawah ya, yang di bagian bawah. Penabur itu menaburkan firman di Markus ya, di Matius kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan surga. Nah, ini ya firman toh. Kemudian yang di Lukas juga ini arti perumpamaan itu. Benih itu adalah firman Allah. Nah, yang bikin menarik adalah di bagian Markus 4 ya, yang di kolom 2 dari bawah. 3 dari bawah, Markus 4 ya. 3 dari bawah. Kemudian datang penindasan dan penganiayaan karena firman itu. Di Matius juga bilang, apabila datang penindasan atau penganiayaan kayak firman itu. Saya langsung bilang gini, wait, firman apa yang ditaburin tadi? Dan berita apa yang Tuhan Yesus sampaikan? Jadi pertanyaan buat aku waktu itu. Saya langsung bilang gini, Tuhan, kalau aku bicara aneh-aneh, aku bisa keliru loh. Soalnya mungkin kalau saya bicara mengenai misalnya firman yang ditabur itu adalah sesuatu yang baik misalnya, kan tidak menimbulkan penganiayaan. Ya apa caranya? Ayo, aku kan bingung waktu itu. Jadi begitu pulang dari Ivan itu, saya bilang tolong Tuhan. Saya bilang tolong Tuhan. Aku tidak tahu. Soalnya yang tak pikir itu firmannya semua firman. Ternyata itulah aku dapati bahwa ternyata ini bukan semua firman. Ya, sedikit investigasi. Oke. Kata kunci di lembaran itu adalah penabur. Penabur ini pasti semua pernah dengar lah ini perumpamaan ini. Penabur ini kayaknya kan asal sebar ya.
Kalau lihat di gambar-gambar yang ada di Google, ternyata aku mencari gambarnya, ternyata gambarnya ternyata penaburnya gini loh. Jadi sebar gini. Nah kalau disebar gini kan, aku sekarang tanya, siapa petani di Jombang yang benihnya disebar? Gak ono. Nggak ada. Pasti targetnya tanah. Iya tuh, coba kalau dia dikatakan di sini ya, perumpamannya ya. Adalah seorang penabur keluar di Lukas ya. Adalah seorang penabur keluar menabur benihnya. Ya. Di Lukas ya. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu diinjak orang dan burung-burung di udara makannya sampai habis. Jadi si penabur tadi nabur aja. Kayak seolah-olah memang gambarnya itu sesuai, ya toh. Saya mulai investigasi, teman-teman ya. Aku investigasi itu. Jadi aku belum pernah melakukan investigasi kayak gini. Penabur ini kesannya kayak asal sebar. Kayak kesannya itu ya, kayak asal sebar aja. Jadi benih ditabur, ya. Kemudian kata kunci kedua adalah benih. Benih dalam bahasa Inggrisnya seed. Benih. Ya, kata kunci kedua benih, karena semuanya pasti ngomong benih. Sebelum sampai ke ngomong firman ya. Kata kunci ketiga, buah. Jadi buahnya juga bukan sembarang buah. Yang pasti ditaburi bukan benih mangga. Yang pasti yang ditabur ini minimal gambarannya adalah gandum atau padi lah. Ceritanya seperti itu. Gambarannya seperti itu. Kenapa? Karena di dalam Alkitab di Amplified bilang apa itu hasilnya adalah green. Jadi seed keluar green. Seed keluar green. Jadi green itu yang berkali-kali lipat itu green. Jadi kan kalau green itu kan ya semacam itu ya. Kayak gandum, kayak padi seperti itu ya. Terus kemudian kata kunci berikutnya adalah jalan. Nah, jalan ini saya juga cari referensi, coba cari. Jalannya jalan raya, yang kan tadi diomong bahwa diinjak-injak orang. Jalannya apa? Jalan apa? Gambaran yang saya dapatkan sampai saat ini adalah jalan ini bukan jalan yang dilewati orang pada umumnya, itu loh yang di pematang itu loh. Jalan kecil itu. Ya, jadi jalannya itu jalan yang itu, bukan jalannya yang dilewati. Jadi sekali lagi waktu gambaran saya ngomong penabur ini menaburkan asal sebar, ternyata enggak. Jadi baru ngerti ya. Penaburnya ini ternyata dia on target gitu loh. Cuma dia di dalam ladang dan jalannya ini adalah bagian dari ladang itu. Karena kan kayak semacam bahasanya pematang itu ya berarti ya. Betul, pematang sawah kan sela-selanya itu toh. Nah, kalau orang bikin pematang sawah pasti ada batunya. Iya toh, pasti ada batunya. Nah, masalah semaknya di mana? Saya enggak tahu. Barangkali kalau pernah tahu ada pematang sawah yang ada semaknya, saya belum pernah tahu. Yang tahu suket-suket sih banyak. Tapi kalau pematang sawah yang banyak semaknya saya enggak tahu. Tapi oke lah ya, anggap aja di Israel itu suket itu rumput itu sulit tumbuh atau gimana, semaknya lebih banyak tumbuh. Saya enggak tahu. Ya di sana kan tanah kapur ya. Tanahnya kan lebih seperti lime ya, gitu. Oke, jadi jalan ya. Kemudian batu, sudah tahu tadi batunya kan itu paling untuk penahan ya. Ya, terus kemudian kata kunci berikutnya di bagian terakhir dari setiap perumpamaan tadi, ya selalu ada kata-kata ini. Siapa yang bertelinga, hendaklah ia mendengar. Lagi, yang di Matius 13, yang di Markus 4, siapa yang mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Ya, terus kemudian di Lukas, Yesus berseru. Jadi bukan cuma ngomong tok, berseru. Siapa yang mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Berseru.
Jadi kata kunci berikutnya itu di situ. Ya. Ini investigasi saya, ceritanya seperti itu. Nah, tadi di ayat yang kita baca sama-sama, oh iya satu lagi, di Amplified dia bilang gini, bukan cuma dikatakan bahwa he said, he who has ears to hear, let him hear and heed my word. Heed itu berarti mencamkan. Jadi ini tidak main-main ini. Saya terus kemudian saya nangkep ini. Wow, ini perumpamaan tidak main-main. Maka itu saya tidak tahu kitab ini bisa muncul, kan kata-katanya kalimatnya hampir sama ya. Entah mungkin kalau enggak ini satu yang penting yang kemudian diingat sama murid-murid, kemudian sumbernya enggak tahu apa saling mencontek gini, saya enggak tahu. Tapi pada dasarnya mereka ketika menulis Injil ini menganggap ini sesuatu penting banget. Soalnya tentang yang bagian telinga ini itu sampai ditulis bersama-sama. Barang siapa yang punya telinga hendaklah ia mendengar. Dan pay attention lebih tepat gitu ya. Ini perumpamaan penting ini, ya. Kemudian dikatakan yang tadi kita baca sama-sama di kitab Yesaya itu, di kitab itu ngambil dari kitab Yesaya Matius 13 ayat 15, karena hati bangsa ini semakin keras. Jadi kata kunci berikutnya adalah hati bangsa yang menebal. Ini yang saya tangkap ya. Hati bangsa yang menebal. Kemudian berbicara, yang saya tangkap lagi, ini berbicara pada bangsa Israel pada masa itu. Jadi sementara kita hari ini untuk belajar mengenai perumpamaan ini, itu kita flashback ke sana. Jadi kita kembalikan bahwa kita hidup di waktu itu ya. Ini firman yang disampaikan bagi bangsa Israel pada masa itu. Dari Matius 13 ayat 10 sampai 17 tadi. Karena Tuhan ngomongnya kan waktu itu, ya mengapa engkau berbicara perumpamaan pada orang banyak? Ya karena pada kamu dikaruniakan, kamunya ini kan murid-murid. Sedangkan kenapa bicara pada orang banyak? Orang banyaknya yang kerumunan tadi. Oh ya satu lagi, setiap kali Tuhan Yesus yang di 3 Alkitab ini, di 3 Injil ini, itu dikatakan dia berada, kita buka di Matius 13 ayat, kita buka ayat di Alkitab ya. Matius 13 ayat pertama. Pada hari itu keluarlah Yesus dari rumah dan duduk di tepi danau. Lalu datanglah orang banyak berbondong-bondong dan mengerumuni dia. Ya, sehingga ia naik perahu dan duduk di situ. Sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai. Jadi lokusnya, jadi scene-nya itu Tuhan Yesus ada di atas perahu dan orang banyak mendengar, ya. Ini tidak salah cuma Lukas saja yang tidak jelas di atas perahu apa enggak ya. Tapi yang di Markus sama. Intinya orang banyak berkerumun. Itu toh. Jadi ini kumpulan orang banyak. Orang banyak berkerumun, kemudian Tuhan Yesus bercerita. Ada seorang penabur, gitu ceritanya ya. Kira-kira seperti itu ya. Terus kemudian yang saya tangkap dari Matius 12 sebelumnya, ada beberapa pertanyaan dari Matius 12 di bagian Yesus dan Beelzebul. Itu ada orang Farisi yang tanya, dengan kuasa iblis dia mengusir iblis gitu, ya, dengan kuasa setan dia mengusir setan. Oh, kemudian kalau kerajaan itu terpecah, maka bagaimana mungkin gitu ya? Atau yang tanya kan orang-orang ahli Taurat, orang Farisi. Jadi kemungkinan di dalam crowd itu ada orang ahli Taurat dan ahli Farisinya lagi di situ, gitu, mendengarkan Yesus bicara mengenai perumpamaan ini. Nah,
Jadi kemudian pertanyaannya, firmannya firman apa? Benih yang ditabur tadi kan Tuhan Yesus ngomong benih itu adalah firman. Lantas firman apa yang menyebabkan pertama firman apa yang menyebabkan itu kemudian diambil? Ya toh, kalau jatuh di tanah yang di jalan tadi, burung mengambilnya, firman apa yang diambil? Dan orang itu jadi kayak orang blow on gitu. Apa? Firman apa? Gitu ya toh. Terus kemudian firman apa yang kemudian kalau datang penindasan karena firman itu murtad? Kalau ditindas sama orang ini punya firman ini tadi, kemudian ditindas, murtad. Firman apa? Ya toh? Kemudian firman apa? Firman apa yang kalau dengan adanya tipu daya kekayaan, adanya masalah dalam kehidupan orang yang menerima firman itu, kemudian firman itu hilang juga. Ayo. Ya, firman itu enggak tadi ngomong tidak berbuah tadi ya. Tidak berbuah. Ada yang berbuah tapi tidak matang di Lukas ya. Ya, kalau yang bagian bawah hampir semua firman akan pasti berbuah gitu ya. Kalau dia tumbuh di tanah yang gembur pasti menghasilkan. Ini kayak yang clue-nya kurang jelas. Tapi bagi saya ini pertanyaan. Pasti tiga topik ini yang satu tidak mungkin muncul sendiri kan. Yang bagian terakhir kan tidak mungkin muncul sendiri yang berbuah banyak nanti. Lantas firman apa? Ada yang mau? Ayo dong. Ini asiknya perumpamaan, serius. Ini asiknya perumpamaan. Hah? Ayo. Firman apa? Firman yang bagaimana? Firman yang bagaimana? Bu Desi? Yang ketika kita menerimanya, kita ditindas. Betul. Hebat toh? Apa? Firman yang bagaimana? Ketika ada tawaran kekayaan, kita jadi tidak berbuah. Nah, menarik. Gak cuma kekayaan, bahkan penderitaan. Jadi tidak berbuah. Ayo. Ada yang mau? Loh, asik bener. Saya tidak pernah. Sorry ya. Bagian ini, bagian perumpamaan ini yang aku tahu. Sorry, ini bagian menabur 30-60 kali lipat itu aku tahu. Di Betani waktu aku bertobat itu. Di Betani Surabaya itu waktu aku bertobat. Diberkati, doa menutup dan berkatnya kan gitu, Pak Alex Abraham itu. Kemudian berbuah 30, 60, 100 kali ganda. Bukan kali lipat, kali ganda. Jadi 200% ya, kali ganda. Jadi ceritanya begitu yang ayat bagian ini itu tentang berkat. Firmannya jelas wis. Saya tidak bisa ngomong. Jadi selama ini yang saya tangkap ini tentang berkat. Tentang berkat, tentang berlipat-lipat kali ganda. Kalau kamu nabur, nabur bentuk uang. Dan ada guru kita, kakak rohani kita ngomong, terkutuklah uang beserta orangnya. Yang ngomong mengenai bahwa ayat ini berbicara tentang berkat dan uang. Wis, ngono ya. Sampai ngomong gitu, kenapa? Ayat ini tidak berbicara mengenai itu. Lantas, firman apa yang seperti itu? Ayo. Ini serunya perumpamaan ya ini tadi. Ayo. Jadi jangan yang bagian ayo apa? Piye itu? Apa itu? Firman tentang kerajaan surga. Ya. Yang piye itu? Tentang kerajaan surga itu yang gimana?
Iya, tentang kita semua ini ngomong tentang kerajaan surga ini nanti. Tapi yang apa? Sehingga kamu akan dianiaya karena firman itu. Kamu akan mengalami kamu akan terhimpit sama duri yang sakit dan duri yang empuk tadi ya. Duri lunak tadi. Duri lunak tadi ya. Sampai itu. Ayo, firman tentang apa? Asik ini. Masih belum ngerti kok. Hah? Masih belum ngerti. Pak. Gampang kok. Cluenya tadi tentang itu aja. Jangan sulit. Heeh. Gampang. Gampang. Nggak boleh di antara kita. Oh, gitu ya. Ayo Pak Joni. Loh, soalnya makanya itu harapannya itu mang dibocosi ayat iki mang. Jadi supaya Cluenya diulangi gini. cluenya Benih itu adalah firman Allah. Jadi benih itu adalah firman Allah. Benih itu ditabur. Ada yang jatuh di jalan, ada yang jatuh di batu-batu, ada yang jatuh di semak duri. Nah, firman kan, firman apa dan firman yang bagaimana, firman yang bunyinya bagaimana, ketika kita menerimanya, kita bisa menerima dengan gembira, dengan sukacita. Tapi gara-gara firman itu tadi, ada penganiayaan yang datang. Ada penganiayaan, ada penindasan datang karena firman itu. Karena firman itu. Kita dengar firman, kita diajar firman, tapi gara-gara firman yang itu, yang sama itu, kita ditindas, kita dianiaya. Jadi Bibi. Bener apa? Bener lah. Ya. Panci. Itu panci. Oh iya, itu coklatos. Ulang. Selalu kan karena kita ngomong keselamatan hanya melalui Tuhan toh. Ya. Makanya kita kok bakal ditindas di aninaya kan. Oke, wis. Iya toh. Enggak punya have no clue? Ini panci nih. Coklatos. Iya. Desi? Ya kira-kira model lah. Ya, wis. Kok lagi mikir? Oh, lagi mikir. Oke. Firman apa itu apa sih? Oke, firman seperti apa? atau bunyinya seperti apa atau tentang apa atau gimana? Karena dia ngomong benih itu adalah firman, pasti wis. Gak mungkin benih itu 100 juta dolar itu gak mungkin ya. Benih itu firman. Benih itu firman dan gara-gara benih ini tadi kita akan mengalami penindasan, kita akan dikejar. Jawabannya gampang. Oke. Kasih di clue, Wis, ayo Pak Iwan. Jawabannya gampang. Heeh. Di dalam ayat itu sudah ada. Di dalam Injil yang pertama, ya, Injil Matius pasal 13. Di ayat itu, cuma yang dimaksud sama koil itu kan mungkin sondok di breakdown titik toh. Maksudnya misalnya mengenai Injil kerajaan tuh opo? Kan ngono toh, ya. Ya, memang betul Injil firman-nya adalah ngomong mengenai firman kerajaan. Iya, Toh. iya. Lah sing dimaksud pada akhirnya gara-gara pada saat kita menerima tentang firman mengenai kerajaan itu pada akhirnya ada si jahat gak seneng langsung nyompot cepetan supaya benih firman tersebut bertumbuh. Kenapa? Udah toh. Terus gara-gara benih firman tentang kerajaan itu pada akhirnya kita ditindas. Kenapa? Iya. Apa ya? Kenapa tentang firman tentang kerajaan itu menjadi sesuatu yang istimewa? Betul. Udah toh. Menjadi sesuatu yang ditakuti supaya tidak bertumbuh firman tersebut di dalam kehidupan kita. Nah, iku firmane tentang kerajaan itu kira-kira isine opo? Bisa. Cluenya kan begini toh. Jadi, kita ngomong sebuah republik, yang punya republik itu siapa?
Nah, ya tentang kerajaan yang mimpin kerajaan sapa? Raja. Nah, terus raja ku ngapain? Perintah. Ayo, kayak aku mangan, kumpul rakyatku. Apakah raja tentang firman tentang kerajaan seperti itu? Tidak. Nah, itu cluenya. Bukan dari dunia ini, itu ya maksudnya. Wah, nggak mau kerdusnya tok. Tuh. Iya, nggak mau lah. Kamu jawab wis. Jadi konsepnya Iya. Itu dulu nyambut titik gitu ya. jadi piye Pris kira Enggak. Duh. Maksudnya gini, kowe itu kepingin gitu ya, mungkin loh ya, kita itu ya misalnya ini dibagi no poin per poin itu nanti kayak mungkin kayak Desi bilang, ono sing iso nangkep, ono sing gak iso nangkep. Tapi ya misal kita menangkap cerita tentang perumpamaan ini dalam sebuah narasi cerita, kita mesti bisa lebih nangkap. Ngerti maksudku? Ini tentang perumpamaan ini kayak disampaikan poin per poin kan kayak kelas loh. Nah, Ada nanti bagian poin per poin ada. Cuma iki awake dhewe kudu ngerti bahwa firman yang disampaikan ini bisa mengakibatkan itu gitu loh. nah, itu kayak kau kepingin supaya kita mengerti kayak runtutan jalannya cerita firman itu mengenai opo dan kena opo kok konsekuensinya seperti itu. Kalau sampai seperti itu. Gitu. Itu kan Ini yang suka lihat apa detektif ya ini seru juga sih. Oke. Film sendiri suka loh. Film suka loh. Oke. Aku nggak suka. Ya wis sudah. Yang pasti berarti ini ngomong tentang keselamatan. Jadi dapat kokolato 1 dus. Dusnya saja. Jadi yang luar biasa di perumpamaan ini itu ngomong keselamatan. Dan kenapa kok aku tadi ngomong crowd ini di kumpulan ini, saya dugaan saya aja ya, semoga semua sependapat. Dugaan saya 4 sosok ini ada semua di situ. 4 sosok ini tadi, 4 sosok itu yang tanah keras, tanah berbatu, tanah bersemak, dan tanah gubur. Saya tanya susul, tanah gubur, tanah subur. Tanah subur. Tanah aku mau antara subur dan gembur. Gembur maksudnya. Dia menyebutkan kubur. Wes, udah, jangan ya. Banyak mineral boronnya di sana. Jadi empat tipe ini ada waktu Tuhan Yesus bicara ini. 4 tipe ini. Maka itu salah satu bagiannya adalah Yesus itu berseru. Siapa yang punya kuping rungokno. Gitu. Sopo sing duwe kuping gawean krungu, mendengarkan. Itu waktu itu Tuhan ngomong. Dia berseru. Dia enggak ngomong pelan-pelan. Kok nek duwe kuping rungokno. Ini serius perumpamaan ini. Karena ini ngomongnya tentang keselamatan. Yang ini akhirnya tibalah kita di poin per poin ya. Tanah yang keras, kita tahu tadi diomong ayat yang kita baca sama-sama tadi, yang tak baca dari Amplifier tadi, itu ngomongnya tentang bangsa ini sudah keras hatinya. Jangan sampai kemudian bangsa ini berpaling jadi lembut sehingga Tuhan berpaling lagi balik sama bangsa ini. Ayat Yesaya tadi ngomong seperti itu. Tanah yang keras ini dugaanku ya, ini berbicara tentang ahli-ahli Taurat yang di situ
tokoh-tokoh agamawi yang di situ yang sudah mengedit konsep keselamatan yang ditunjukkan dari Papa Yahweh sejak semula. Dia edit sedemikian rupa dengan menambahkan syarat-syarat untuk menjadi selamat. Cuci piring kudu gresik. Ya, harus bersih. Harus tidak makan ini dan makan ini. Tapi mereka sudah sebetulnya tidak menaruh percaya sama Tuhan. Persembahannya tidak ada apa-apanya. Itu nanti di Yesaya yang tadi ayat tadi, kalau dibuka di Yesayanya ngomongnya itu. Daerah Yesaya 43. Wow, saya tuh sampai kaget. Jadi tanah keras ini berbicara tentang hati yang sudah tidak mau lihat Tuhan lagi. Berita keselamatan itu datang ke tanah yang keras pada orang yang sudah punya konsep sendiri, tidak akan ada apa-apanya. Diambil sama burung, diambil sama iblis, hilang. Masuk kuping kiri, kuping keluar kanan. Ya, kiri lagi ya. Oh, lewat sini sih ya. Gini terus keluar ya. Gitu. Jadi wes sudah lewat aja. Kalau sudah punya konsep sendiri. Nanti di bagian aplikasi sama Felicia. Bagian aplikasi Sister Felicia, nanti kamu akan jelaskan itu ya. Aplikasinya. Siapa orang-orang itu di masa sekarang mungkin ya. Oke, terus kemudian aku dapat ayat ini ya, Yohanes 1 ayat 11, ia datang kepada miliknya, tetapi miliknya itu tidak menerimanya, ya. Jadi sesudah dengar firman keselamatan itu ya hilang, ya, yang tadi. Kemudian tanah yang tipis berbatu, yang kemudian dikatakan kekurangan air tadi, kering menjadi kekurangan apa? Di Lukas 8 dikatakan menjadi kering karena tidak mendapat air. Di Lukas 8, di Markus 4, matahari terbit, ya toh, terus kemudian layulah benih tadi yang sudah keluar tunas tadi karena tidak berakar. Matius juga ngomong bahwa tidak berakar, layu. Benih itu sempat tumbuh tapi layu. Ini berbicara tentang orang-orang yang ngikuti Tuhan Yesus waktu itu, ya. Waktu itu, ya senang-senang aja. Senang lihat mujizat, ya toh. Makan gratis 5.000 orang. Ya kan, makan gratis. Kemudian apa namanya? Tapi begitu lihat Tuhan dianiaya, atau waktu itu tentang khotbah yang makan daging itu yang barang siapa apa namanya minum darahku di ini di Yohanes 6 itu ya, itu yang tentang makan daging itu, kemudian mereka langsung ngomong, waduh terlalu berat ini, terlalu berat. Kemudian dikatakan di ayat 66 Yohanes 6 ayat 66 dikatakan bahwa orang-orang ini kemudian pergi. Ya. Atau juga waktu Tuhan Yesus ditangkap. Begitu Tuhan Yesus ditangkap yang terjadi apa? Kalau wayu kabeh gitu ya toh. Lari semua. Orang itu ada di situ. Di kerumunan tadi. Ya. Orang yang dengar perumpamaan ini tadi di kerumunan tadi. Dapat tentang keselamatan, dia seumpama datanglah penindasan dan penganiayaan karena firman itu, karena dia tidak yakin akan firman tadi, maka dia segera murtad, segera menolak Yesus, ya. Sebentar saja mereka percaya di Lukas. Sebentar saja mereka percaya, kemudian masa pencobaan mereka murtad. Itu.
Kemudian di tanah yang bersemak duri. Tanah yang bersemak duri ini tentang kehidupan yang tajam, ya toh, bahwa mungkin mengalami kondisi yang tidak baik, atau luar biasa firman itu ya, kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan, ya toh, itu yang di Markus. Kemudian lalu kekhawatiran dunia sama sampai Markus. Itulah yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia dan tipu daya. Oh, keinginan-keinginan akan hal lain ya. Ya, sehingga menghimit firman itu. Jadi begitu dia sudah dapat firman, dia dapat keselamatan tadi, dengan masalahnya, dengan problemanya, dengan kekayaannya, akhirnya mereka melupakan firman itu. Dia tidak menganggap keselamatan itu tadi sesuatu yang berharga. Kita buka di Matius 19 ayat 22. Contoh yang cocok untuk kali ini adalah di pemuda kaya tadi. Matius 19 ayat 22. Contoh yang cocok ya, ini yang bagian duri empuk tadi. Ya, tulang lunak tadi ya. Yang tulang keras tadi, tulang yang tajam tadi, ya saya belum punya contoh ya, tapi barangkali nanti punya contoh. Jadi oke. Oke. Nah terus gimana? Yang dianu kan semak berduri. Nah duri yang enak-enak tadi kan menghimpit gitu loh ya kan. Tuhan kasih contoh kan duri-durinya menghimpit toh. Nah bagian menghimpit tadi dia yang bagian mengalami penderitaan kan, ya wes dia memang mengalami penderitaan. Tapi ternyata ada yang ngomong, Tuhan Yesus ngomong kekayaan, keinginan yang lain. Nah seperti itu toh. Kan tulang lunak. Ya. Matius 19 ayat 22, mendengar perkataan itu, pergilah orang muda itu dengan sedih sebab banyak harta miliknya. Wih, aku terberkati sama waktu aku buka Amplified. Ya. Amplified nulis gini. Tetapi ketika orang muda itu mendengar hal ini, ia pergi dengan sedih dan tertekan, karena ia memiliki banyak harta benda dan banyak harta milik yang lebih ia hargai daripada hubungannya dengan Tuhan. Wah, aku langsung kaget toh. Jadi pemuda kaya tadi kan sebelum kan ngomong, jawab toh, semua sudah tak lakukan. Dan Tuhan Yesus bilang, hanya satu kekuranganmu. Jualah semua milikmu, ikutlah aku. Dan dikatakan di Matius 19 itu yang versi Amplified, harta miliknya itu lebih ia hargai daripada hubungannya dengan Tuhan. Wow. That's it. Habis sudah. Itu tadi duri yang dimaksud di perumpamaan ini. Ya. Dengan kekayaannya dia lupa bahwa dia diselamatkan, dan keselamatan itu tidak ada artinya dibandingkan dengan kekayaan yang dia miliki. Ya. Itu di tanah yang nomor 3. Saya percaya di tanah yang nomor 4 sudah tahu semua akhirnya ya. Tanah yang nomor 4 bukan tanah kubur ya, tanah gembur ya. Di tanah yang gembur itu tadi ya. Di tanah yang gembur tadi saya tidak perlu ngomong apa-apa. Ada Desi yang bersaksi, Patricia, Priscila, Vina, Rudy, Cuncun, Ivan, Yung, Joni, saya, ya, hasilnya ini, ada orang yang mendapat taburan firman dan keselamatan, dan firman itu di tanah yang gembur. Kemudian hidupnya berubah, berbuah, ya toh,
berbuah, ada anak cucunya melihat, atau siapapun yang melihat dia tahu ini figur orang yang menjadi contoh buat aku hidup dalam Tuhan. Dan hari ini ada di sini. Kita semua ada di sini. Karena tanah gembur yang kemarin, orang itu ada di kerumunan itu. Di Israel itu. Jauh sekali. Siapa orang itu? Enggak tahu. Ya pasti Paulus tidak di situ. Atau mungkin ada enggak tahu. Ya. Yang pasti imam-imam ada di situ. Orang kaya itu ada di situ. Orang yang cuma ikut-ikutan tadi ada di situ. Tapi ada yang beneran. Namanya Markus. Katanya 70 murid itu salah satunya kan ada Markus. Jadi hari ini kita ya. Wes itu aja. Ya, khusus di Lukas dikatakan gini. Yang jatuh di tanah yang baik itu ialah orang yang sesudah mendengarkan firman itu menyimpan di dalam hatinya yang baik dan mengeluarkan buah dalam ketekunan. Ayo. Saya berharap everyone di sini adalah tanah yang gembur. Dan supaya orang yang lihat kita, seed become green. Seed produce green. Green produce more seed. Seed and seed and seed and seed. Seed green, green seed, seed. That's it. Dan semua ditabur di tanah yang gembur, maka dia akan berbuah. Apa itu? Semua berita keselamatan itu tentang dari Tuhan. Ya, semua boleh dengar. Amin. Amin. Terima kasih. Aku cuma itu aja. Puji Tuhan.